Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Kita lihat tentang percintaan ya, atau rasa dimana kondisi dirimu dan dirinya yang terkoneksi denganmu. Ini pun energinya bisa vice versa, bisa terbolak terbalik. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, kita lihat kondisinya saat ini. Wow, di sini saya merasakan energinya ada beberapa yang mungkin meninggalkanmu, mungkin menduakanmu. Ini beberapa berarti mungkin bukan satu ya, lebih dari satu. Mantan atau mungkin saat ini bersamamu, terutama juga pasangan saat ini dan mungkin mantanmu satu gitu ya. Jadi mereka berpikir ya, karena ini energinya banyak yang merasa kamu itu adalah orang yang tepat untuk mereka. Cuman ya karena ego mereka sehingga ya akhirnya membuatmu sebagai pilihan. Ya, padahal sebenarnya dalam hati nih kamu kamu yang terbaik gitu. Tapi kok saya nggak saya seolah-olah kayak gitu ya. Tapi kok seolah-olah saya kayak macam masih ingin lebih dan lebih. Nah, ini jadi rasa itu muncul pada saat kamu sudah menarik diri, baru mereka tersadarkan bahwa ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Ini bisa dari pasangan, bisa juga dari orang-orang yang kamu sayangi, cintai ya, mungkin teman-teman kantor ya, ataupun mungkin saudara, keluarga ya, dimana kamu sayang mereka, tapi mereka malah ya cuek-cuek sama kamu gitu. Ya, karena kita bicara tentang cinta nih umum ya. Cinta berarti kan ada rasa sayang, rasa peduli ya. Pada saat kamu sudah menarik diri, mereka tersadarkan bahwa wah, kamu itu betul-betul orang yang mereka merasa bahwa ada sesuatu yang hilang. Kalau kamu hilang ya nggak heboh gitu. Atau kalau pasangan ya tidak ada yang setulus kamu. Yang mungkin kemarin mereka merasa itu biasa aja, bodoh dia itu ya. Tapi ternyata pada saat kamu sudah jaya, sudah bagus, sudah happy, mereka merasa bahwa wow, hidupmu lebih tenang ya, lebih nyaman ya tanpa kami gitu. Adapun juga saya lihat di sini, kalaupun mungkin kondisinya kamu sebagai karyawan, kamu memilih keluar, resign. Karena apa ya? Ketimbang bersama orang-orang yang tidak menghargai gitu. Kamu lebih memilih sendiri, berkarya sendiri, mungkin menjadi konten kreator, mungkin juga jadi petani, berkebun, atau fokus ke ibu rumah tangga sambil jualan online, ketimbang kerja full time, gengsinya ada,
nama baik seolah-olah banyak duit padahal kere, ya, banyak tekanan. Seolah-olah wah kerja, gengsinya kan up gitu kan. Tapi kok cuma dapat capek doang ya? Saya malah merugikan diri sendiri dari waktu, ataupun juga merugikan, mengorbankan keluarga demi cita-cita orang lain. Nah ini ya. Jadi kamu berpikir bahwa oke, saya harus berusaha untuk jadi kuat, di mana saya harus berdiri sendiri di atas kakiku sendiri. Dan pada saat usaha-usahamu lancar, yang mana kemarin mungkin mereka pesimis, akhirnya mereka bisa mengakui bahwa kamu ternyata orang yang betul-betul mempunyai prinsip dan gigih, ya, daya juangnya tinggi. Mereka sebenarnya malu juga. Ada beberapa yang mungkin kondisinya dulu hina-hina kamu ya. Ini mau pinjam uang malu. Ya, mau pinjam uang malu karena kere, ada hutang pula dia. Dia mau ke kamu tapi malu. Kenapa? Ya karena dulu dia sadar diri, dulu dia pernah mencampakkanmu, dulu pernah menghinamu, dulu pernah mengejekmu, dulu pernah membulimu, ataupun membongkar aib-aibmu. Tapi kamu gak peduli. Kamu bangkit. Seolah-olah dia mau menghancurkanmu gitu. Apalagi kalau bicara tentang pasangan yang narsistik. Di sini kok dari kemarin kok energinya narsistik ya. Tapi memang ya mungkin orang-orang sekarang banyak tekanan mental. Jadi kamu terkoneksi dengan orang-orang tekanan mental. Tekanan mentalnya dari mana ya? Dari berbagai arah. Mungkin dari pekerjaannya akhirnya kamu yang di sasaran kemarahannya. Ataupun mungkin dia dimarahi oleh pimpinan atau bagaimana ya. Orang rumah yang jadi sasaran amarahnya. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Ya. Menginjak-injak orang yang lemah. Tetapi ternyata dia tahu bahwa kamu bukan orang lemah pada saat kamu meninggalkannya dan kamu sudah sukses. Ya. Di sini juga ada pimpinan toksik ya, yang mana genit ataupun mungkin kondisinya hanya mau hasil yang wow gitu tanpa ada toleransi ya, tinggal marah-marah, menghina ya. Menghina tapi ujung-ujungnya ya ini kan profesional. Tetapi tidak memanusiakan manusia itu bukan profesional itu. Dengan kata-kata dan tindakan yang kurang bagus. Banting-banting meja, bicara kotor ya. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana saya sakit hati gitu. Kamu merasa gitu. Saya ini sakit hati gitu. Ya. Dan akhirnya kamu pergi memilih memilih untuk pergi. Dan akhirnya saya merasakan energinya di sini. Kamu buka usaha dan wow, hasilnya lumayan. Walaupun mungkin kondisinya tidak seberapa ya, tapi setidaknya bisa hidup, bisa bayar hutang, bisa tenang, bisa nyaman, bisa damai. Ketimbang dengan mereka di sana uangmu habis, gengsi ada tapi kere, terus habis itu stresnya dapat, sakit-sakitan pula, nggak urus diri, nggak urus keluarga ya. Nah ini, jadi pada saat kamu meninggalkan mereka, hidupmu lebih tenang, lebih damai, rezekimu bagus. Ya. Ataupun mungkin ini kondisinya kamu lagi bimbang nih, saya mau resign atau kemana gitu. Ataupun saya harus mempertahankan hubungan ini atau gimana gitu. Tetapi pada saat kamu mengambil keputusan, di mana pada saat kamu berusaha untuk mendapatkan ketenangan di situ, ya mereka tahu bahwa kamu berani. Di mana mereka menginjak-injakmu karena kamu nggak berani. Contohnya, usia kamu sudah tidak muda lagi gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa dia nggak mungkin kemana-mana lagi, saya ikat dia, terserah saya mau bikin apa-apa, terserah. Ataupun mungkin kondisinya kamu ibu rumah tangga, ataupun yang nggak punya duit lah bahasanya kasarnya gitu, mungkin kamu sudah di PHK atau bagaimana ya. Ya dia merasa bahwa kamu nggak punya duit, saya mau apa-apaan terserah. Jadi ada orang seperti gitu, di mana dia tidak memanusiakan manusia, padahal pasangannya sendiri. Padahal ada juga yang mungkin kamu bantu, pada saat kamu nggak ada duit mereka pergi. Ya, dan bahkan mengusir. Seolah-olah mungkin kamu menumpang di rumahnya, seolah-olah kamu menjadi beban. Padahal kalau dia yang menjadi bebanmu, kamu dengan senang hati ya mengurus mereka. Pada saat kamu yang sakit, pada saat kamu yang kere, mereka merasa beban. Kamu itu adalah beban. Nah ini ya, jadi kamu merasa bahwa wah, dunia ini tidak adil ya. Tetapi dari situ kamu mengambil hikmah ya dari kondisi-kondisi kamu terpuruk, di mana wah ternyata yang bisa menolong saya hanya Tuhan dan diriku. Siapapun tidak. Mungkin orang tua bisa, tetapi tidak maksimal. Apalagi kalau orang tua sudah nggak ada, mau minta tolong ke siapa?
Mau saudara juga punya tanggung jawab masing-masing. Nah ini, jadi kamu mengambil kendali atas dirimu. Kamu tidak mau diperbudak mereka. Apalagi bawa-bawa agama. Agama itu urusan lain. Jadi kamu tuh kayak macam, ini posisinya di mana? Kalau bicara agama ya kita ke agama. Tapi kalau kita bicara kewarasan, ya bicara kewarasan gitu. Jangan digabung-gabungkan. Ya. Jangan kamu semena-mena terus saya marah, kamu yang merasa tersakiti karena kemarahanku, padahal kamu yang dalang dari perbuatan. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya wah berkuar-kuar, wah dia jahat kepada aku, dia begini, dia begitu, padahal dia yang cari-cari masalah. Dimana kamu merasa kayak saya terkoneksi dengan orang-orang yang gak beres nih, saya harus keluar dari kondisi ini, ketimbang saya gila. Ataupun pasangan yang cuek, pasangan yang kere, ya pemalas pula, ya. Ada yang mau datang pada saat sudah tua, sudah sakit-sakitan, kere pula. Kenapa? Ya itu salah satunya cara minta maaf, tanda kutip. Kenapa? Karena ya dia mau dipapa siapa, dia mau ditolong siapa kalau bukan kembali ke pasangan lamanya. Tetapi di sini ada beberapa yang saya rasakan energinya kamu cut, nggak mau. Saya nggak mau jadi babu. Ya kasarnya seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya wanita nih, kamu sudah sukses, dia datang dengan I love you gitu. Oh enggak, versi saya bukan kamu lagi. Ya, saya punya level ke yang muda-muda. Kalau seandainya nih cowok ya, ngapain dapat perempuan yang sudah menyakiti dan tua? Ini kalau versi dari cowok, betul tidak para cowok ya? Mendingan dapat yang muda-muda, yang baru, yang bisa diatur, tidak kayak kamu dulu yang kepala batu. Ini kalau versi cowok seperti gitu, dimana realistis. Ya kamu sudah menyakitiku, kamu cut dari kehidupanku. Pada saat saya sukses, kamu datang. Pada saat saya tidak ada uang, kamu pergi. Ya mendingan pergi aja sekalian. Nggak ada mau datang-datang atas nama cinta. Kalau cinta, saya bisa memberikan cinta kepada yang muda-muda. Ngapain ke yang tua? Terus juga dibilangnya pernah menyakiti, hatinya busuk. Ngapain? Nah itu ya. Karena di sini banyak juga energi wanita yang mana mau ke cowok yang sudah mapan. Padahal modus. Tetapi ya itu, kembali lagi ke diri kalian, yang mana saya merasakan energinya kamu cut untuk cinta yang palsu. Tidak mau terkoneksi dengan cinta yang palsu. Menentukan di mana kamu berada. Kamu bisa, oke, saya sendiri pun gak apa-apa. Ketimbang saya terkoneksi dengan orang-orang munafik, orang-orang toksik, orang-orang mengatasnamakan cinta padahal hanya memanfaatkan. Kamu tidak mau dibodoh-bodohi karena cinta. Apalagi dibodoh-bodohi karena pakai agama. Ya, kita harus begini supaya begitu, supaya Tuhan berkata begini-begini ya. Kamu merasa bahwa ya itu lain, ditempatkan di posisi yang lain. Yang ini posisinya beda. Jadi nggak usah bawa-bawa masuk agama. Kamu sudah dibilangnya nggak mau peduli dengan kata orang tentang agama. Kamu lebih ke kesehatan mental dan kewarasan kamu. Karena bukan agama yang salah, orang-orangnya sih yang salah, kamu tahu itu. Ajarannya nggak pernah ada mengajarkan yang negatif. Cuman orang-orangnya yang negatif ini membawa-bawa agama supaya apa? Ada pengampunan untuknya. Tetapi kamu tahu bahwa ya terserah, kamu sudah diampuni ya, saya sudah memaafkan, kamu minta pengampunan ya ke Tuhan saja. Jangan kamu masuk-masuk lagi dalam hidupku untuk mengulang masa lalu yang kelam. Saya sudah bahagia, saya mau ulang lagi masuk jurang. Nah ini ya, jadi kamu tegas. Kamu tegas dalam mengambil keputusan, ya. Walaupun muka dua gini, ya ada strike di mana, oke, saya tersenyum gitu. Oke, saya sudah biasa-biasa aja dengan kamu gitu, ya. Tapi ya itu, hati kamu kan namanya manusiawi, bukan berarti kita dendam, ya, bukan berarti kamu dendam gitu. Tetapi kamu tidak mau tersakiti lagi, jadi kamu membatasi diri, menjaga jarak atau pergi. Walaupun mungkin kondisinya, dia masih dendam. Ya terserah, kamu bilang saya mau dendam atau tidak, terserah. Ya. Jadi kamu tuh tidak terlalu mau pusingkan kata orang ke depannya. Bicara cinta yang nyata. Dimana pada saat kamu terjatuh, kamu sudah tahu bahwa, ini orang yang nyata, tulus untukku, dan ini adalah orang yang modus. Jadi pada saat posisi kamu jatuh, ataupun mungkin sekarang kamu lagi terjatuh, baru kamu tersadarkan. Dimana pada saat kamu di atas, ya kamu gak tahu ini topeng atau muka asli gitu kan. Pada saat kamu terjatuh, baru topeng mereka satu persatu terbuka. Dan bahkan ada pun yang punya hutang ya, kamu tagih malah
seolah-olah lepas tangan, nggak ada uang. Terus gimana dong? Padahal kalau pinjam betul-betul mengiba gitu. Tetapi pada saat jatuh tempo ditagih kayak biasa aja, kayak nggak ada duit. Terus gimana? Kayak macam greget gitu. Ya ampun, saya bantu kamu, sekarang kamu persulit saya gitu. Nah ini ada beberapa seperti itu yang merasa bahwa ini orang nih kayak tidak punya hati ya. Kamu harus tanggung jawab. Saya juga butuh duit gitu. Tetapi seolah-olah kayak santai, nggak ada duit gitu. Ataupun mungkin kondisinya pasangan ya, disuruh kerja. Ya bagaimana ya, belum diterima padahal memang pemalas kerja. Itu toksik, orang-orang di situ toksik gitu. Padahal dia sendiri yang pemalas. Ya, melabelkan orang-orang toksik. Ataupun mungkin kondisinya dia support kamu kerja. Ya, support kamu kerja. Tapi ujung-ujungnya dia disuruh kerja, dia marah. Wah, ini repot ini ya. Dia mensupport orang untuk kerja supaya dia bisa makan. Tapi pada saat kamu kondisi mungkin sakit ya, gantian kamu suruh dia yang gantian kerja, ujung-ujungnya dia marah. Kondisinya seperti gitu. Pada saat kamu sudah nggak bisa apa-apa, ya dia pergi ya, karena mau mensejahterakan diri sendiri. Ya, ini ada orang-orang seperti gitu. Ya, bahkan mewarisi hutang, dia pergi dengan meninggalkan hutang, ujung-ujungnya kamu yang harus membayar. Dimana uangnya tanpa sepengetahuan kamu. Ataupun mungkin kondisinya ya mungkin sepengetahuan juga, tetapi pada saat jatuh tempo tidak ada uang kurang atau penagihannya ya, ataupun apapun, dia pergi. Ataupun barang-barang dilelang atas milikmu dan akhirnya kamu berusaha untuk membayarnya sendiri atau merelakan mengikhlaskan barang-barang itu harusnya dilelang karena tidak bisa membayar angsuran. Karena kondisi orang toksik ini. Yang mana kemarin bilang pakai sertifikat ini atau pakai agunkan ini, agunkan itu. Ya, mengatasnamakan cinta. Nanti saya kasih kamu, saya pinjam dulu uangnya, nanti bukannya 100% ya. Dia bawa kabur uangmu. Ya, ataupun mungkin berwirausaha tetapi bisnisnya kurang lancar, ujung-ujungnya uangnya habis, nggak tahu dipakai kemana ya. Akhirnya ya kamu yang harus membayar hutang-hutang. Nah ini ya, jadi saya merasakan energinya di sini ke depan kamu lebih tegas pada diri sendiri. Dan untuk cinta-cintaan nggak ada. Cinta-cintaan pakai logika, lebih pakai logika, tidak mau ditipu lagi karena hati ya. Ibaratkan ada narasi yang ini karena menikah karena cinta, tinggalnya di gubuk, dengan ini menikah karena logika, tinggalnya di villa atau rumah bagus ya. Itu kondisi kamu sekarang lebih memilih cinta pakai logika, bukan matre tapi logika, realistis ya. Kalau wanita nggak mau laki-laki kere dan miskin, nggak mau. Untuk laki-laki juga nggak mau perempuan yang matre dan pemalas juga ya. Nah ini, jadi sama-sama harus punya value. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa dia ganteng, nggak ada ganteng-ganteng, sekarang duit. Seiring usia juga pasti akan keriput kok. Kalau ada duit, walaupun keriput bisa oplas, bisa muda lagi. Nah ini kamu cara berpikirnya seperti gitu. Ada duit, yang jelek bisa jadi cantik, yang tua bisa jadi muda. Yang penting duit ya. Ini sudah nggak ada duit, main perempuan, matre, sombong, kere, baru sombong lagi. Ada beberapa seperti gitu. Yang mana saya nggak mau terkoneksi dengan orang-orang kere, orang-orang miskin, orang-orang pemalas pula, nggak mau. Jadi kamu realistis. Kamu tidak mau termakan cinta buta yang hanya I love you, habis itu makan angin. Mau yang cinta yang setara, cinta yang memperjuangkan, cinta yang menghormati, cinta yang mengayomi, cinta yang saling memberikan support. Bukan pada saat bersama karena ada enaknya saja, tetapi suka dan duka bersama. Yang paling utama adalah kerja keras, kerja sama-sama gitu. Ya, ada tanggung jawab, bukan satu benalu. Ya, begitupun dalam persahabatan. Nah, kayak tadi saya bilang, di dalam persahabatan kamu melihat siapa yang memang betul-betul pantas bersamamu. Dalam pekerjaan juga kamu berani untuk resign karena terkoneksi dengan pimpinan toksik atau karyawan toksik. Ya, yang suka kepo, yang suka marah-marah ya. Karena kamu sekarang mau ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan ketenangan isi dompet. Jangan gengsi-gengsi ya, ujung-ujungnya
kartu kredit lagi yang sasaran. Besok bingung bayarnya gimana cicilan. Karena gengsi, karena gaya hidup, karena terkoneksi dengan orang-orang sombong, orang-orang toksik. Jadi kamu membatasi diri. Di mana saya nggak mau terkoneksi dengan orang-orang sombong, orang-orang yang kere miskin gaya elit ya, ekonomi sulit gaya elit ya. Nah ini kamu nggak mau. Ya, mau yang setara kamu. Ya kalau saya punya harga diri sekian, ya contohnya kemampuan harga diri lagi. Kemampuan saya gitu ya. Ya nggak usah kasih naik level di kelas atas, nggak usah, ya tahu di tempat kita gitu. Tahu tempat kita di mana. Nggak usah terlalu mau cari pujian-pujian dari orang, nggak usah. Yang penting saya punya, nggak ada hutang, saya sehat, saya bisa makan, saya nggak mempersulit orang, dan saya nggak dipersulit. Nah itu, jadi kamu tegas akan cinta. Dan ya, saya merasakan energinya kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Wah ini keren ini ya. Jadi orang-orang ini ya, yang mana kondisinya membuatmu stres ya, akhirnya enyah dari hidupmu ya. Kasarnya gitu ya, enyah dari hidupmu karena ya kondisinya kamu tegas, kamu tidak mau mengizinkan mereka toksik masuk dalam hidupmu untuk membuat kamu kere lagi, atau menguras energimu, menguras tenagamu, menguras uangmu. Kamu gak mau. Kamu berfokus pada mendingan gak punya teman ketimbang punya teman yang toksik, mendingan punya teman satu ketimbang punya 1000 teman toksik, atau bahkan mendingan sendiri, tenang, nyaman, damai. Yang mana kemarin kamu takut kesendirian, tetapi pada saat ke depan atau saat ini, yang kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, malah sendiri itu adalah kedamaian, tanpa drama, tanpa konflik ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kondisi cintamu ke depan, di mana kamu lebih memilih orang-orang yang benar ketimbang orang-orang palsu, dan tegas dalam hal pertemanan, percintaan, dan juga saya merasakan energinya ya, hidupmu lebih damai tanpa ada drama dan konflik. Oke, semoga resonate untukmu. Dan di sini kita lihat untuk inisial dan zodiaknya, orang-orang yang berdrama, yang mana akhirnya kamu cut dalam hidup. Mungkin ini sudah terjadi, kamu bisa menyesuaikan saja. Dari inisial dulu ya, dirinya yang, ataupun mungkin dia mau datang untuk ya mencari simpatimu untuk bisa mendapatkan bantuan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Di sini koneksinya ada huruf J dari inisial ya, ada huruf V, huruf E, N, Y, X, L, F, S, D, K, O, Q, C, P, B, T, G, dan I. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini untuk koneksi zodiak ada, sudah saya tarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Aquarius, Pisces, Scorpio, Taurus, Gemini, Capricorn, dan Virgo. Jadi inilah mereka yang toksik ya, dimana kamu tegas untuk menentukan hidupmu dan ya mengizinkan semesta untuk menegur mereka dengan cara semesta. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.